Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang 1-6, Ibrani 11 ayat 1-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah, telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara, sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara, sesudah ia mati. Judul renungan kita hari ini adalah Menguatkan Iman pada Tuhan, ditulis oleh Yeni Budi Hartono, sahabat suara kasih. Garis besar dari penulisan kitab Ibrani 11 ini adalah tentang iman. Landasan pengertian tentang iman bisa dijelaskan pada ayat 1. Di sana dia menegaskan kembali tentang apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata pisti yang digunakan penulis Ibrani memiliki arti yang lebih luas. Pistis atau pisteuo adalah kata kerja, artinya percaya. Pistis berasal dari kata peito, kata kerja yang artinya yakin. Di dalam kata kerja tersebut ada unsur kesetiaan, keyakinan, dan bukti dari sesuatu yang kita percayai. Ayat berikutnya kemudian menampilkan teladan pahlawan-pahlawan iman, dimulai dari Habel yang merupakan anak kedua dari Adam dan Hawa,
Kitab Ibrani mencatat dengan begitu jelas tentang teladan imannya. Karena imannya, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Allah daripada Kain. Mengapa lebih baik? Bukan karena jenis apa yang dipersembahkannya. Karena Habel mempersembahkan binatang atau kambing dan domba, bukan pula kuantitas, berapa banyaknya jumlah yang dipersembahkan. Di sini Allah tidak sedang melihat persembahan dari keduanya, yang satu lebih tinggi dari yang lain, yang mengandung darah lebih baik dari korban yang tidak, seperti buah, sayur dan biji-bijian, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana si pemberi korban, bukan korbannya itu sendiri. Kata kunci ada pada Ibrani 11 ayat 4b yaitu, dan karena iman ia masih berbicara, sesudah ia mati. Dari sinilah kisah Habel dijadikan sebagai teladan. Kejadian 4 ayat 4 mengatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan, dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dalam kitab Kejadian, Habel memberikan yang terbaik dari hasil ternaknya untuk Tuhan, bukan saja dalam beriman yang benar, tetapi juga dalam meresponi imannya itu, sehingga ketika dia mati, Allah mendengarkan suaranya. Sahabat suara kasih, seringkali kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup. Kita berkata memiliki iman, tetapi kita masih mementingkan kepentingan pribadi, hawa nafsu, bahkan kedagingan kita daripada kehendak Allah. Itu sebabnya kita harus belajar dari iman Habel, yang sepanjang hidupnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan ketika dia mati, Tuhan berkenan akan dirinya. Marilah kita renungkan, mari kita memiliki iman seperti Habel, yaitu mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita, dan memiliki iman kepada Tuhan, sehingga melahirkan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa.
untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.